Pabrikan Tiongkok memang benar-benar kentir edan jalan tenan. Edan, Cak. Asli ini edan. Karena kenapa? Ini adalah sebuah produk yang benar-benar plek-ketiplek dengan Honda ADV 150. Jadi lek bos ini benar-benar kembar bak pinang di belah kampak, Cak. Kita akan bahas lah ini. Seperti apa sosok dari produk Cina ini yang ternyata memang menggunakan basis dari desain ADV 50, termasuk banyak sekali komponen yang memang sangat mirip. Kita akan bedah setelah ini adalah sebuah motor yang akan sangat menarik untuk kita bahas. Dan kemana-mana, Cak. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Once you shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana dengan IWB Kang Mas, Cak. Pada video kali ini WB akan sedikit membahas sesuatu hal yang mungkin beda, Cak. Jadi ini ada sebuah informasi dari negeri Tiongkok, negeri luar sana, yang memang sebenarnya kalau kita membahas tentang motor di sana cukup banyak hal-hal yang memang sebenarnya kadang-kadang kita juga bingung. Kok iso yo? Kok kenapa ya? Kok bisa bebas? Kenapa kok produk-produknya sangat mirip dengan brand Jepang, brand Ducati, atau brand pokoknya Eropa? Ada banyak sekali namanya otomotif roda 2 yang memiliki desain sangat mirip. Jadi ini memang sebuah fakta yang kita tidak bisa hindari bahwa di Tiongkok sepertinya pelindungan mengenai copyright, atau bukan copyright sih, mengenai hak cipta mungkin ya, sangat minim sih. IWB ngerasa demikian. Karena banyak sekali motor-motor yang mirip dengan kemiripannya tuh mungkin di atas 90%, Cak. Jadi memang benar-benar sangat mirip. Sampai pasti ingat kan dulu ada produk yang memang booming pada saat itu. Sampai tahu Minerva nggak? Jadi Minerva ini adalah sebuah pabrikan lokal yang sebenarnya memang banyak part atau komponen mayoritas ngambil dari Tiongkok. Jadi impor dari sana. Dan pada saat itu kalau sampean ingat pasti sampean tahu juga bahwa Minerva sukses mendulang penjualannya luar biasa pada saat mereka memiliki sosok yang disebut sebagai CBR 50 klonengan. Sampean tahu nggak? Sampean pasti ingat toh. CBR 50 yang pada saat itu tidak didatangkan oleh Astra Honda Motor atau tidak dipasarkan oleh Astra Honda Motor. Namun, pabrikan lokal tersebut berhasil meracik sebuah desain yang sangat mirip dengan CBR 50R Karbu Thailand yang memang sangat booming, Cak. Ini sebuah kisah sebenarnya bahwa ternyata memang dari dulu sampai sekarang pun tentang namanya motor klonengan produk Cina itu sudah banyak dari dulu. Bahkan dari zaman Tiger dulu, Tiger pun sudah pernah dikloneng dengan ya brand-brand lokal yang disebut sebagai lokal, tapi sebenarnya itu adalah Tiongkok. Jadi dipasarkan di sini secara terurai sebenarnya, lalu dirakit di sini lagi. Namun mayoritas komponennya adalah Tiongkok. Itulah yang terjadi fakta. Fakta yang ada di tanah air ataupun di luar negeri sekalipun, di dunia lah kita ngomongnya. Bahwa produk Tiongkok rata-rata memang masih lemah dalam sisi kreativitas. Karena mereka ya mungkin kreativitasnya nyontek, tapi kalau untuk berdikari sendiri, membuat sendiri, independen sendiri agak susah. Ini yang terjadi sampai sekarang. Ini adalah produk Tiongkok bernama Dayang. Dayang itu sebenarnya sudah meluncurkan ADV 350 sebelumnya, tapi yang menarik adalah mereka ternyata setelah sukses di ADV 350, gilanya, Cak, namanya juga ADV, Kang Mas. Desainnya ADV, Honda ADV, dan ternyata juga namanya ADV. Dari desainnya, Kang Mas, bener-bener plek-ketiplek. Mulai dari depannya, Cak, sampingnya, belakangnya, mungkin banyak sentuhan yang berbeda, tapi secara basisnya plek-ketiplek, Cak. Jadi untuk memberikan gambaran kesampaian, saya bisa lihat video ini langsung saja, Cak. Inilah, Cak, yang IWB maksud sebagai motor Tiongkok bernama Dayang Foray ADV 150. Mungkin pada pembahasan kali ini IWB akan hanya menyebut sebagai Foray ADV 150 karena Dayang adalah pabrikannya, sementara Foray merupakan label untuk varian yang dirilis oleh mereka. Nah, sebagai informasi pertama, Cak, sampean pasti akan terkejut bagaimana motor ini begitu miripnya dengan Honda ADV 150. Mulai dari depan, samping, belakang, benar-benar mirip banget. Kecuali memang kalau kita plototin secara detail, banyak sekali sentuhan yang dilakukan oleh Dayang supaya motor ini sedikit berbeda dibandingkan dengan Honda ADV 150. Kita akan lihat dulu dari depan, Kang Mas. Dari depan, motor ini benar-benar mirip dengan ADV 150 Honda.
Namun, pintarnya Dayang melakukan beberapa sentuhan, seperti yang pertama adalah pemilihan LED proyektor pada motor Foray ADV 150 ini, di mana lampu tidak sama dengan Honda ADV, maka untuk Foray ADV saya akan melihat adanya 4 titik LED model Pro G, di mana yang 2 sebelah kiri dan yang sebelah kanannya ada 2. Jadi kalau kita lihat secara total ada 4 Pro G yang ditancapkan oleh Dayang kepada Foray ADV. Lalu Cak, di bagian moncongnya Cak, jadi di bagian irungnya Cak, di bagian hidungnya ini sama yang menemukan adanya kamera. Ini adalah dashcam, di mana fungsinya adalah merekam setiap pergerakan lalu lintas kita di jalanan. Tentu ini sangat surprise dan IWB tidak tahu berapa harddisk yang diberikan oleh pihak Dayang untuk merekam semua recording pada saat kita berjalan di jalanan. Tapi biasanya sih memang harusnya cukup besar Cak. Sementara itu di bagian alisnya Kang Mas. Jadi tidak seperti ADV 150 di mana alisnya masih menggunakan model pijar atau lampu biasa. Maka untuk produksi Cina ini menggunakan model flowing. Jadi kalau saya menyalakan mengalir modelnya. Keren banget sih kalau kita lihatnya. Lalu di bagian moncongnya lagi kita akan melihat seperti lidah di bawahnya. Memang motor ini didedikasikan sebagai motor adventure. Jadi bagian moncongnya pun dibuat seperti lidah dan ini memberikan feel adventure sekali lagi. Lalu tidak hanya itu Kang Mas, kalau saya perhatikan juga di bagian suspensinya, ternyata pihak Dayang menancapkan atau memberikan semacam karet pada bagian inner tube untuk suspensi. Ini berguna untuk melindungi inner tube suspensi dari kotoran lumpur dan sebagainya. Itu yang menjadi kekuatan daripada Foray ADV 150. Tidak hanya itu Kang Mas, motor ini juga mencengangkan dari sisi fiturnya. Fiturnya ini memang termasuk luar biasa untuk ukuran skutik 150 cc. Kalau untuk dashcam sudah Ibu sebut tadi, tapi di sini yang mencengangkan adalah hadirnya tire pressure atau tekanan ban. Ini gila Cak. Tidak hanya itu, selain tire pressure, ternyata mereka juga menjejali penggunaan average BBM rata-rata, termasuk hadirnya smartphone networking atau connecting dengan handphone. Ini juga luar biasa. Dan seperti yang Ibu share ke kalian semuanya, motor ini sudah dibekali dengan front and rear kamera. Jadi ada kamera depan belakang untuk monitoring pergerakan kita di jalanan supaya lebih safety. Termasuk hadirnya baterai voltase, driving time, altitude, semuanya ada di sini Cak. Ini gila Cak. Jadi ini benar-benar gila kalau kita lihat bahwa sensornya banyak banget. Bahkan ADV asli pun tidak selengkap ini. Dan yang paling menarik sekali lagi adalah semua lampunya sudah LED Cak. Seperti Honda tentunya. Bahkan dari stop lampnya, kemudian juga dari lampu senya, kemudian juga headlampnya pastinya, kemudian DRL semuanya LED. Dan yang paling menarik tentu saja yang paling outstanding adalah menurut IWB bagian speedometer. Speedometernya sudah full color Cak. Jadi ini speedometernya menggunakan display yang cukup besar. Dan ini memberikan atau memanjakan mata sampean semuanya kalau menunggang motor ini. Tidak hanya itu, motor ini sudah dibekali dengan anti-lock brake system ABS, termasuk hadirnya USB charging port dan juga lighter untuk cigarette atau rokok ya kita bosonya. Terus tidak hanya itu, motor ini juga sudah dibekali dengan smart key dan juga idling stop system, termasuk engine kill, lampu hazard. Dan ini benar-benar luar biasa menurut IWB. Terus tidak hanya itu Kang Mas, bagian adjuster atau bagian tuasnya Cak, jadi bagian tuas daripada pengeremannya ternyata sudah diberikan adjuster. Jadi ada penyetelan dan ada 4 level. Ini bagian kiri kanannya sama. Dan juga ternyata untuk Dayang atau versi KW daripada ADV ini sudah dibekali dengan parking brake lock. Tangki BBM Cak. Tangki BBM-nya juga sangat besar menurut BB. Di mana pada ADV 150 Foray ini menggunakan tangki BBM sebesar 9,3 liter. Ini sudah sangat cukup untuk motor matic. Dan tidak hanya itu juga Kang Mas, Samen akan melihat bahwa motor ini ternyata juga dibekali dengan helm in. Walaupun tidak semua helm bisa masuk, namun setidaknya dari bagasinya sudah besar. Untuk ban-ban masih sama modelnya, dia modelnya all terrain tires. Jadi benar-benar kayak ADV dan juga seat heatnya di angka 775, termasuk material jok non-slip. Jadi anti-slip lah kita bahasanya. Foray 150 sudah menggunakan suspensi belakang model tabung dan juga ada adjuster untuk kekerasannya. Jadi ini lebih maju dibandingkan dengan Honda ADV sekalipun. Hadirnya motor ini juga dibekali mesin yang cukup powerful menurut IWB. Foray ADV 150 ini menggunakan mesin 4 valve, jadi sudah 4 katup Cak. Dan untuk power sendiri juga mencengangkan Kang Mas. Motor ini ternyata mampu memutahkan tenaga yang cukup besar.
Kalau kita lihat dari spesifikasi, motor ini mampu memutarkan tenaga di kisaran 16,4 PS untuk torsinya di kisaran 14,6 di putaran 6.500 rpm. Nah, jadi itulah Cak sekilas informasi sosok motor yang kita sebut sebagai Dayang Foray ADV 150. Sayang hingga sekarang kita belum tahu berapa bandrol yang dipasang oleh Dayang pada Foray ADV 150 ini, tapi yang jelas motor ini sudah mulai didistribusikan di negara Tiongkok sana. Itulah sekilas informasi buat sampean semuanya. Semoga bisa memberikan gambaran dan referensi. Nah, piye Kang Mas? Gendeng genter tenan ora, ya kan? Jadi itu adalah motor terbaru, bukan terbaru sebenarnya sih, nggak terlalu baru banget. Tapi ini adalah motor yang paling fresh. Dirilis oleh pabrikan bernama Dayang. Ini pabrikan Tiongkok. Dan label untuk ADV 150 tadi merupakan ada depannya ada Foray. Jadi Foray ADV 150. Tercengang-cengang dan terheran-heran bagaimana sebuah produk bisa bebas berkeliaran dengan desain yang sangat plek-ketiplek. Walaupun secara detailnya beda, namun secara basis general mulai depan, samping, belakang, kaki-kaki dan semuanya plek-ketiplek. Pabrikan sekelas Honda ataupun Yamaha ataupun Suzuki ataupun pabrikan Jepang lainnya juga nggak bisa berbuat banyak intinya, karena sekali lagi kalau mereka mau klaim kemana, mau istilahnya mau memperkarakan ini juga cukup sulit. Pertama adalah itu kan dipasarkan di China dan sama tahu sendiri kan di Tiongkok sana pelindungan mana itu cukup minim. Yang gila Cak, powernya kok gede itu, IWB juga bingung apakah benar itu klaim atau mungkin hanya data di atas kertas, IWB nggak tahu. Tapi yang jelas dari klaim pabrikan powernya di kisaran 16,4 dan ini cukup gede untuk ukuran skutik 150 cc. Gila ini, gila. Tentu saja sekali lagi kita harus buktikan langsung karena data kadang-kadang ya mohon maaf nih, data kan hanya klaim. PCX ataupun NMAX aja, waduh bisa diuntal Cak, bosone bisa dilek tenan. Gila, itu gede banget ya. Ini informasi buat sampean semuanya Cak, biar sampean tahu mengenai tren-tren di luar negeri bahwa ada ADV cloningan 50 ya, ADV 50 cloningan dipasarkan di Tiongkok dan memang sama bisa lihat bagaimana fiturnya luar biasa. Semoga bisa menambah referensi pengetahuan sampean dan sama jangan lupa kunjungi selalu iwanbenaran.com blog ya. Jadi di blog juga sama baca di sana informasi buat sampean semuanya. Matur nuwun sekali lagi sama sudah menonton video Iwan Benaran, dan kalau sampean suka video ini sama like, share dan subscribe, dan ojo lali Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.